Galatia 5 ayat 13 yang sudah kita buka bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, saya dan saudara telah dipanggil untuk merdeka di dalam pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Tetapi janganlah saya dan saudara mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Karena ada sebagian orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah mengaku Kristen, telah percaya kepada Kristus, telah dimerdekakan dari dosa, tetapi mempergunakan kesempatan atau kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa dan berpikir bahwa Tuhan penuh kasih karunia dan pasti akan mengampuni dosa saya, sehingga bermain-main di dalam dosa. Karena itu Alkitab berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam pidato-pidato kemerdekaan sering disampaikan bahwa kita yang ada di saat ini, yang memperingati kemerdekaan, kita bersyukur karena ada para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan sehingga bangsa kita boleh memperoleh kemerdekaan. Dan kita yang ada saat ini, kita mengisi kemerdekaan itu, ya. Mengisi kemerdekaan itu. Kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata, tetapi kita mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Nah, Tuhan telah memerdekakan kita. Katakan amin. Kita telah dipanggil untuk merdeka melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Betapa bersyukur orang-orang yang ada dalam kemerdekaan, bukan berada di dalam perbudakan. Karena perbudakan tidak mengenakan, saudara, ya. Hidup diperbudak. Nah, hidup diperbudak oleh dosa pun demikian tidak enak. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya pemenuhan janji-janji Tuhan ketika kita masih hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi syukur kepada Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, telah memerdekakan kita saat ini. Saya dan saudara telah merdeka karena pengorbanan Kristus. Amin. Karena itu kita yang telah merdeka ini, Alkitab memberikan kita awasan, ya. Jangan kita yang sudah merdeka ini oleh kemerdekaan yang diberi oleh Kristus di atas kayu salib, kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Karena itu pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang kekudusan umat Tuhan. Ya, saudara, kita tidak dipanggil untuk berlaku cemar, kata firman Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita wajib, ya, saya mau katakan kita wajib hidup untuk terus berada di dalam kekudusan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kudus artinya bahwa kita ini suci, murni, tidak bercampur, dipisahkan dari dunia ini. Dalam artian bahwa kita memang benar masih ada dalam dunia ini, tetapi kita tidak mengikuti cara-cara dunia, apalagi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita harus menjalani kehidupan yang bertanggung jawab sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, kata firman Tuhan. Nah, kenapa kita perlu hidup di dalam kekudusan, ya? Gereja harus terus menyampaikan ini, bahwa kehidupan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan tidak boleh hidup sembarangan.
harus menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu hidup di dalam kekudusan? Karena Imamat 19 ayat 44. Mari kita baca. Kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata di sana, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Kita ambil bagian pertama dikatakan firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, ini adalah firman Tuhan, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Artinya karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, maka kita sebagai umat Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Sama seperti di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi saudara, ini firman Tuhan dan kekudusan adalah hal yang mutlak harus kita jalani dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan, betapa kita harus mengupayakan supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan nanti kita diperhadapkan dengan masalah, jangan nanti kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, pergumulan. Kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, tetapi kita tidak menjalani kehidupan yang bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam keadaan baik pun, kita wajib untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Karena itu, maka kita harus menjalani kehidupan yang kudus, kata firman Tuhan. Mengapa kita juga perlu menjaga kekudusan hidup? Karena di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Artinya ada upaya, amin. Ada usaha, karena di situ dikatakan kejar. Kita tidak boleh tinggal diam dan berkata, Tuhan kuduskan saya. Saudara harus mengupayakan itu, amin. Firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sama-sama katakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara ingin melihat Tuhan, amin? Saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, amin? Bukankah itu kerinduan kita? Kita bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan memeluk kita sebagai Bapa dan kita adalah anak. Betapa hari yang luar biasa, di mana kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa memanggil Dia Bapa dan berhadapan muka dengan muka. Itu adalah kerinduan kita. Dan kalau kita ingin melihat Tuhan, kata firman Tuhan, kita harus kejar kekudusan. Amin. Sebab tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak seorang pun, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan. Amin. Karena itu ini penting, kita perlu menjaga kekudusan hidup. Karena dengan menjaga kekudusan, maka kita akan melihat Allah. Kemudian selanjutnya mari kita melihat di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-18. Saudara, hal yang berikut mengapa kita perlu menjaga kekudusan. Selain pertama karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kita akan melihat Allah ketika kita menjaga kekudusan hidup.
Dan ketika kita menjaga kekudusan, maka akan membawa berkat-berkat dalam kehidupan kita. Bilangan 11 ayat yang ke-18 firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ya, orang-orang Israel juga sama seperti itu, orang suka makan daging. Ya. Dan mereka sudah terbiasa juga makan daging, sekalipun mereka diperbudak di Mesir. Sehingga pada waktu mereka dihentar untuk menuju ke tanah Kanaan, dan mereka berada di padang gurun, mereka diberikan manah dari sorga. Sebenarnya luar biasa ya, makanan disiapkan dari Tuhan, turun dari sorga langsung ya. Ya, produksi sorga, luar biasa ya. Mereka makan, tetapi mereka merasa, bosan, masa kurang ini terus. Orang juga butuh daging, ya saudara. Sehingga mereka mengeluh, mereka menggerutu kepada Tuhan melalui hambanya Musa. Dan waktu itu firman Tuhan datang. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu. Artinya pada waktu kita menjaga kekudusan hidup, maka berkat-berkat akan datang kepada kita. Katakan amin. Pada waktu itu firman Tuhan datang, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan. Ya, tangisan, jeritan, air mata, keluhan dari umat Tuhan didengar oleh Tuhan. Ya, sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Kuduskanlah dirimu. Artinya apa? Pada waktu engkau menjaga kekudusan hidup, maka apa yang engkau rindukan, pasti Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Kemudian mari kita melihat di dalam Yosua, sama seperti juga di dalam apa yang dikatakan di dalam Yosua pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-5, masih berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel. Dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Saudara rindu melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dikerjakan dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya, saya juga merindukan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dilakukan dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti merindukan. Kalau ada 1000%, 1000% merindukan ya, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Kuncinya apa? Kuduskanlah dirimu. Mungkin hari-hari ini kita belum melihat perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita, karena kita masih berlaku cemar. Karena kita belum mau mengambil keputusan untuk kudus di hadapan Tuhan. Kita masih mau kompromi dengan dunia. Kita masih kompromi dengan dosa. Enak kok ya saudara. Tapi ingat, kalau kita mau melakukan atau melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan atas hidup kita, kuduskanlah dirimu. Saat ini mungkin engkau berkata, saya masih berlaku tidak benar di hadapan Tuhan, namun berkat-berkat masih ada. Sedangkan saudara masih hidup di dalam dosa, Tuhan masih berkati karena Tuhan sayang sama kamu. Apalagi engkau kudus, pasti berkat-berkatnya lebih melimpah dalam hidupmu. Katakan amin. Karena itu mari kita jaga kekudusan hidup kita, karena Allah kita Allah yang kudus. Dan ketika kita hidup dalam kekudusan, kita akan melihat Allah. Dan Allah akan membawa berkat-berkat serta perbuatan-perbuatan ajaib akan dilakukannya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lihat dalam hal apa kita harus jaga kekudusan hidup ini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Mari sama-sama kita baca. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dalam catatan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, di dalam hal apa kita harus kudus? Saudara, kita belajar bersama-sama. Di situ dikatakan di dalam seluruh hidupmu. Amin. Jadi tidak ada bagian dalam hidup kita yang ini kudus, ini tidak kudus. Tidak boleh, saudara. Dalam firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kita tidak boleh membuat pengotakan. Jadi jangan kita di gereja kita kudus, di rumah kita kudis, saudara. Jangan. Tapi seluruh hidup kita, kata firman Tuhan, haruslah menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Jangan di gereja waktu orang injak terompe kaki, brur kaki di atas tape kaki. Tapi serta di rumah, hei, angkang tape kaki atau tak tumbuh anda. Ya, saudara, di gereja saudara mungkin terlihat sayang sama istri saudara, takut karena ada pendeta atau orang mau tahu. Tapi di rumah saudara kurang ajar. Saudara memperlakukan dengan semena-mena istri atau suami saudara. Ya. Karena bukan hanya suami yang memperlakukan semena-mena pada istri, tapi kan ada istilah suami-suami takut istri. Karena istri juga ada yang memperlakukan suami dengan semena-mena. Ya, jadi saudara, di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kekudusan itu bukan hanya satu bagian dari hidup kita, tetapi seluruh bagian dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa hendaklah kita kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah panggil kamu. Kalau kita sadar, ya saya katakan di awal, kalau kita sadar kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan yang adalah Allah yang kudus, maka Dia pun menghendaki umat-umatnya berada di dalam kekudusannya. Amin. Kita benar menyadari kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Tetapi oleh kekudusan yang diberikan di dalam pengorbanan di atas kayu salib, membuat kita hidup di dalam kekudusannya. Karena itu kita wajib untuk hidup kudus dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita akan melihat juga beberapa bagian yang dicatat oleh firman Tuhan mengenai kekudusan ini. Ya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 29, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor. Nah, ini berbicara tentang perkataan. Kita harus kudus dalam seluruh hidup kita. Di dalamnya bagiannya adalah perkataan kita. Kudus dalam perkataan, ya saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara boleh merenungkan, apakah kata-kata kita membuat orang yang mendengar beroleh kasih karunia atau sakit hati, saudara? Apakah kata-kata kita yang kita keluarkan orang mengenal Kristus atau orang bukan malah mengenal Kristus dalam hidup kita? Alkitab berkata jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Semua orang nih mau yang kotor. Benar ya? Apakah ada orang yang mau makanan kotor? Tidak ada. Apakah ada orang yang mau pakai baju kotor terus? Tidak ada yang mau. Atau minum air kotor? Mandi dengan air kotor? Tidak ada. Karena yang kotor tidak ada yang mau. Nah, apalagi Tuhan yang adalah Tuhan yang kudus. Dia menghendaki supaya jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Yang biasa mau make, berhenti dari tukang mau make.
yang biasa mempergunakan kata-kata yang kasar, menyakiti, membuat orang terluka, akhirnya dendam, sakit hati, kepahitan, saudara. Orang bilang apa? Juga dari kata-katanya pembunuhan karakter, ya, penghinaan, ya. Sekarang lagi ada yang namanya body shaming, yaitu menghina bentuk tubuh dan sebagainya, saudara. Mari kita mempergunakan kata-kata kita, kata firman Tuhan, untuk apa? Untuk membangun. Untuk membangun supaya orang yang dengar perkataan kita itu beroleh kasih karunia, dibawa kepada Kristus. Jadi dalam hal seluruh kehidupan kita harus kudus. Di dalamnya perkataan kita harus kudus. Amin. Jadi jangan ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan saya selalu mengatakan bahwa kita terus berada dalam perjuangan dan proses pembelajaran kehidupan. Amin. Kita tidak langsung otomatis kling kudus, tetapi kita berupaya, seperti kata firman Tuhan tadi, kejar kekudusan. Amin. Artinya ada upaya, ada usaha. Karena kita sadar, kita mengetahui ini kehendak Tuhan. Saya mau belajar. Dulu saya mungkin mempergunakan kata-kata saya menyakiti istri saya, ya. Kita pakai istilah-istilah yang kurang pantas, ya, biongo lah, apalah, gila mungkin, atau kita bilang apalah terhadap pasangan kita, istri kita, suami kita, ya, anak-anak kita. Apalagi itu sampai bahasa-bahasa kan, nggak ada otak apalagi, ya, saudara. Kata-kata yang menyakiti. Kita mungkin berpikir biasa, biar dia tahu rasa, ya. Sudah, supaya dia hati le takuti. Mungkin orang pikir seperti itu. Orang tidak tahu, ya, hati manusia siapa yang tahu. Mungkin kata-kata kita tersimpan dalam ingatan, apalagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita itu merekam setiap perkataan kita. Dan kalau kita mendidik mereka dengan perkataan-perkataan yang kasar di masa-masa pertumbuhan mereka, mereka pun akan bertumbuh di dalam kepahitan, ya. Setelah mereka besar, kita melihat anak-anak banyak yang memberontak terhadap orang tua. Kenapa? Karena mereka dididik, dibesarkan dengan kata-kata yang menyakiti hati. Dan mungkin pada waktu mereka kecil, mereka belum bisa melawan, ya. Tapi saat mereka dewasa, mereka berpikir mereka sudah punya kekuatan. Apalagi kalau sudah kerja, ya, mereka mulai memberontak, melawan. Karena perlakuan-perlakuan yang kasar, atau perkataan-perkataan yang kasar. Kita melihat juga tindakan kriminal, ya, pembunuhan terjadi. Diakibatkan ada ketersinggungan cuma karena kata-kata. Dia bilang kita seperti ini, dan itu terngiang-ngiang terus dan membuat dendam dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan membunuh. Nah, karena itu mari Alkitab mengatakan kita harus senantiasa di dalam mulut kita tidak boleh ada perkataan-perkataan yang kotor. Kuduskan perkataan kita. Amin. Kemudian selanjutnya, dalam hal apa juga kita harus menjaga kekudusan. Saudara, hari-hari ini juga menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Karena kebanyakan orang melakukan, sehingga orang mulai terbiasa. Kita juga disuguhkan dengan infotainment yang hari-hari itu datang, ya, apalagi sekarang di dunia maya. Jadi kehidupan bahkan bukan cuma dari orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin kita pikir rohaniawan, ya. Dan itu membuat iman kita goyah terhadap satu hal ini, yaitu tentang pernikahan. Ada orang yang akhirnya menganggap perceraian itu biasa kalau sudah tidak ada kecocokan. Apa yang dikatakan firman Tuhan?
Firman Tuhan menghendaki supaya kita juga kudus di dalam hal pernikahan. Mari kita membaca beberapa bagian Alkitab tentang hal ini. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana, jangan bersinah. Sama dengan Ulangan pasal 5 ayat 18. Ulangan pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata di sana sama, jangan bersinah. Ya, jadi ini hukum yang disampaikan oleh Tuhan untuk menjaga kemurnian dan kekudusan pernikahan. Ya. Saya akan membaca beberapa ayat di dalam Matius. Saudara boleh juga kalau mengikuti, kalau tidak boleh dicatat. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata di sana, kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Ini pernyataan-pernyataan tentang hal ini ya. Masih tentang hal ini di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya, kita tidak boleh mengikuti firman sepenggal-sepenggal. Kita harus mengikuti seutuhnya firman. Ya. Saya kan tidak bersinah, tapi saudara membunuh. Saya tidak membunuh, tapi saudara bersinah. Ya. Tidak boleh demikian. Saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Bahkan saudara, firman Tuhan sendiri mengatakan ya, di dalam Keluaran 20 ayat 17 untuk membentengi kita ya dalam kekudusan di tengah-tengah kehidupan pernikahan, rumah tangga. Dalam Keluaran 20 ayat 17 firman Tuhan berkata, jangan mengingini apa? Rumah sesamamu. Jangan mengingini, ini bagian penting, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita ini ya, tentang kekudusan di dalam pernikahan. Jangan mengingini. Dan hal-hal ini terjadi hari-hari ini saudara. Jauh sebelum dosa bertambah-tambah. Jauh sebelum perbuatan-perbuatan ini bertambah-tambah di tengah-tengah dunia ini. Karena juga manusia bertambah-tambah. Firman Tuhan sudah diberikan. Firman Tuhan diberikan supaya membentengi kehidupan orang percaya. Sekarang saudara sudah punya istri, mengingini istri orang lain. Sudah punya suami, mengingini suami orang lain. Sehingga ada yang namanya pelakor, perebut laki orang. Saya tidak tahu istilah untuk perebut bini orang. Tapi yang kebanyakan pelakor, perebut laki orang. Ya saudara, firman Tuhan sudah jelas mengatakan jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Syukurilah apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Amin. Ya. Bentuk bagaimanapun suamimu, istrimu, pekerjaannya, apapun saudara yang berkenan ya kepada Tuhan, syukuri. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan istri tetangga ya. Suami tetangga, sehingga akhirnya kalau baku marah, nongana pikaling jodang den dia. Kenapa anda banding-bandingkan den dia? Ya saudara, Tuhan mau kita kudus dalam pernikahan. Dan kita mengingat janji pernikahan. Hanya maut yang memisahkan ya. Tidak ada dikatakan dan pengadilan yang memutuskan. Tidak saudara ya.
Dalam kekristenan, ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, hanya maut yang memisahkan. Dan itulah kehendak Tuhan. Amsal 6 ayat 32 berkata, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-32, Amsal 6 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Saudara perhatikan, ini sudah disampaikan oleh penulis kitab Amsal, mengatakan siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sekarang saudara, saya sudah pernah sampaikan, orang bukan lagi takut terhadap dosa, orang hanya berpikir takut ketahuan, ya saudara. Kalau tidak ketahuan, tidak masalah, ya. Selama itu tidak ketahuan. Padahal dosa, saudara. Orang tidak takut lagi dosa, yang penting tidak ketahuan. Orang hanya berpikir tidak tahu, ya, tidak ketahuan dan ketahuan. Itu persoalannya sekarang. Padahal firman Tuhan mengatakan siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan dalam pernikahan Kristen, kita tahu bersama bahwa Allah hanya mengizinkan pernikahan monogami, atau pernikahan satu orang suami untuk satu orang istri, dan hanya maut yang memisahkan. Tidak ada dalam ajaran Kristen poligami, adanya di ajaran seberang, ya saudara. Poligami, satu suami boleh satu istri, 2, 3, sampai 4, bahkan pun selanjutnya. Tetapi dalam kekristenan kita diajarkan pernikahan yang monogami, ya, satu laki-laki untuk satu orang perempuan di dalam pernikahan. Selanjutnya, kekudusan dalam hal apa lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya? Di dalam pikiran kita. Tadi kekudusan dalam perkataan, kekudusan di dalam pernikahan, dan yang berikut ini adalah kekudusan di dalam pikiran kita. Kita perlu terus membawa pikiran kita untuk selalu berada di dalam kekudusan. Karena itu di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5, 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau tadi tidak boleh ada perkataan kotor, sekarang pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Amin. Kepada melakukan kehendak-kehendak Kristus, ya. Pikiran kita ini jangan berpikir hal-hal yang kotor, yang jorok dan sebagainya. Mari isi dengan pikiran-pikiran Kristus, kata firman Tuhan. Tawan segala pikiran kita, taklukkan kepada Kristus. Ini yang Tuhan mau. Selanjutnya, kekudusan di dalam hal apa? Di dalam tadi perkataan, pernikahan, pikiran, dan tentunya bukan cuma dalam perkataan, bukan cuma dalam pikiran, harus di dalam perbuatan kita. Kolose 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu. Saudara, selalu firman Tuhan tadi ya kita mempelajari ada kata-kata kerja. Artinya diupayakan. Kita perlu melakukan bagian kita. Amin. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya Tuhan. Jadi jangan bagian kita musrahkan kepada Tuhan, ya.
Itu bagian kita. Jadi ada upaya, ada usaha dari kita. Ya, jangan saudara hanya berdoa, Tuhan kuduskan saya. Ya, saudara juga harus berusaha. Ya, kalau masih kata-kata kotor, hentikan, belajar perlahan-lahan. Ya, hentikan. Ya. Jadi saudara yang harus berusaha juga. Tadi kejarlah berarti ada tindakan. Kalau di sini di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan matikanlah. Siapa yang mau matikanlah? Ya kita, saya dan saudara. Amin. Ini firman Tuhan datang kepada kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara mungkin tidak menyembah berhala lagi hari-hari ini. Saudara mungkin tidak menyembah patung lagi hari-hari ini. Tetapi ketika saudara hidup di dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, maka itu disamakan dengan apa? Penyembahan berhala, kata firman Tuhan. Ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita menyadari ini, ya, di dalam pekerjaan kita, kita tidak akan bekerja dengan sembarangan. Karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan cuma untuk bos. Saudara. Kalau kita menyadari dalam Kolose 3 ayat 23 ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saudara melayani, melayani orang anak-anak sekolah minggu, ya. Kalau saudara hanya suka anak, maka saya pastikan anak bagaimana yang saudara akan suka. Ketika motivasi saudara melayani anak hanya karena suka anak-anak, saya bisa pastikan anak-anak bagaimana yang Anda suka. Pastinya yang manis-manis, yang bersih-bersih, ya. Tapi kalau motivasi melayani anak Anda, ini saya kaitkan dengan anak, karena saudara mengasihi Tuhan, maka anak-anak pun yang nakal, ingus, ya, dan sebagainya, ya, pasti saudara juga akan layani. Ya. Karena itu saudara, demikian juga kalau kita menyadari bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka dimanapun kita pergi dan berada, kita akan mencari, ya, perkenanan Tuhan di sana. Bukan karena tidak ada orang lia, ya saudara. Bos tidak lia, kita kerja-kerja malas-malas saja. Kalau ada bos, baru kita. Saudara tidak menjadi kesaksian di sana. Saudara harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, pekerjaan sekecil apapun. Kudus dalam perbuatan kita. Dan harus diupayakan. Amin. Harus diusahakan. Makanya orang percaya harus terus hidup berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan hari-hari ini. Selanjutnya saudara, yang tidak kalah penting juga, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, ada satu bagian juga yang dinyatakan oleh firman Tuhan mengenai yang namanya kekudusan, berbicara soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya saudara, kalau kita mempelajari kisah tentang Daniel, di dalam Daniel 1 ayat 8, kenapa Daniel, ya, dia dikatakan firman Tuhan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan kalau kita mempelajari, mereka cuma makan sayur-sayuran. Dan Alkitab mencatat mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di sana. Karena mereka tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Ada apa dengan santapan raja, Bapak Ibu saudara sekalian? Karena di daerah mereka, di tempat mereka ada, adalah orang-orang yang menyembah
berhala. Dan makanan-makanan mereka telah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Jadi berkaitan dengan makan kekudusan, makanan, yaitu tentang makanan-makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala-berhala ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kita harus menghindari dari hal demikian. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29, Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Amin, saudara. Ini kata firman Tuhan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nih, tentang makanan. Jadi, saudara, ketika kita menjauhkan diri, ya, mungkin kalau orang di bagian sini, di daerah orang kurang ya, karena sebagian besar Kristen. Tapi di beberapa daerah memang lebih banyak kita akan menemukan ya makanan-makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Setelah di bawah istilahnya sesajen ya saudara, sudah dibawa dalam bentuk buah, nasi, daging dan sebagainya. Setelah sudah dipersembahkan kemudian diberikan kepada orang lain untuk dimakan. Nah, ini kita diingatkan untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Imamat pasal 19 ayat 31. Imamat pasal 19 ayat 31, hal apa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita harus jaga hidup kita ini dari hal-hal yang membuat kita tidak kudus, dan kita harus menjadi orang-orang yang terus mengupayakan kekudusan sebagai umat Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 31, mari baca sama-sama. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita harus senantiasa kudus, bukan berada dalam keadaan yang najis. Dan Alkitab mengatakan ini, kita harus menjauhkan diri dari yang namanya okultisme, atau hal-hal yang berbau dunia orang mati, ya, magic, sihir, ramalan dan sebagainya. Dikatakan janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Saya harap kita semua tidak lagi percaya sama ramalan-ramalan. Amin. Ya. Kecuali perakiraan cuaca itu karena ada ilmunya, ya. Tentang melihat gerak angin dan sebagainya, maka diprediksikan akan seperti ini. Tapi saudara, berbicara tentang peramal-peramal, pemanggil arwah, saudara, ya, kalau ada orang mati kemudian belum sempat meninggalkan pesan-pesan terakhir, ya saudara, barang-barang berharga belum tahu di mana tempatnya, tapi dia sudah mati. Kalau begitu orang panggil dulu dia, kong dia mesti bilang, ya, di mana dia taruh akang tuh surat-surat berharga, di mana dia taruh tuh kunci-kunci, ya, dia bilang dulu. Jadi panggil orang yang bisa panggil arwah, kemudian datangkan. Ya saudara, orang percaya tidak harus seperti itu lagi. Alkitab berkata, jangan kamu berpaling, karena kita akan menjadi apa? Najis di hadapan Tuhan, ya. Berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, ya saudara. Saudara sakit, saudara butuh jawaban, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada roh-roh peramal, orang-orang pintar
tapi bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Pintar di hadapan manusia, tapi bodoh di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak pintar. Mungkin kita merasa Tuhan, ya dengan jujur kita berkata, Tuhan, aku bodoh tanpa Tuhan. Maka kita akan diangkat Tuhan. Ya. Tapi kalau kita merasa pintar menurut dunia ini, maka itu adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Termasuk orang-orang pintar. Ya, orang bilang, orang-orang pemanggil arwah. Istilah kerennya sekarang apa? Paranormal. Ya. Saudara, saya tidak tahu apakah kita masih melakukan hal ini, tetapi ada orang-orang yang saya dapati masih melakukan seperti ini. Ada yang karena kehilangan, ingin tahu siapa yang ada ambe dengan cepat, bukan berdoa, Bapak Ibu, tapi udah pergi jumpa tuh tete ini. Dia mau lihat di air langsung dapat tahu siapa tuh dah ambe. Berarti karena dong pikir kalau berdoa lama Tuhan tidak mau jawab. So berdoa tidak dapat lihat, no, tidak datang tuh benda itu tuh yang hilang itu, apalagi barang yang berharga sekali. Karena itu dorongan hati, kedagingan, kemanusiaan manusia ini tergoda dan pergi kepada orang-orang seperti itu. Padahal ini dibenci oleh Tuhan. Dan saudara, saya mau sampaikan juga, ini yang penting, ya, kalau kita punya saudara, punya orang yang kita kasihi yang sudah meninggal, maka Alkitab berkata di dalam perumpamaan, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang sama-sama mati, dan kemudian, ya, satu berada di penyiksaan, dan kemudian berkata, kalau begitu tolong dang kita mau kembali pak tapi saudara-saudara dang, karena ada tapi saudara-saudara yang belum tahu, supaya dorang yang tidak ikut sama dengan kita. Tuhan bilang, so ada tapi nabi-nabi. Jadi artinya tidak boleh ada komunikasi lagi antara orang yang sudah mati dengan orang yang hidup. Dan itu adalah perbuatan dari si jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kalau saudara punya orang-orang yang saudara kasihi sudah meninggal, ya, kalau saudara ziarah kubur tidak dosa, saudara, ya. Jadi saudara kalau ziarah kubur tidak dosa. Saudara pergi membersihkan, itu bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang saudara kasihi, tempat peristirahatan terakhir mereka. Tapi Alkitab berkata jangan saudara berbicara dengan roh-roh orang mati. Ya, ada saya dapati kita di daerah Kristen, tetapi kita mempunyai tradisi, kebiasaan yang sudah dianggap biasa, padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara datang ke kubur sebagai bentuk ziarah kubur, ya, dalam bentuk saudara membersihkan karena sudah kotor, tidak masalah. Tapi kalau saudara datang di situ dan saudara bicara-bicara, ini persoalannya, ini masalahnya, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu mendatangkan kutuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kata firman Tuhan, jangan berbicara dengan roh-roh orang mati. Ya, saudara. Ada yang datang dan permisi, ya. Saya so datang mama lihat-lihat akang orang dari atas dan sebagainya. Ini sesuatu yang keliru secara pengajaran Kristen. Kalau pengajaran lain mungkin ada, ya, seperti itu. Bahkan mereka memberi makan roh-roh orang mati. Ada kepercayaan-kepercayaan yang orang tua sudah meninggal, roh-roh mereka harus diberi makan. Sehingga ada meja khusus, foto, kemudian setiap pagi harus disiapkan makanan. Artinya merawat orang tua sampai pada mereka sudah mati pun, ya, mereka memberi makan. Karena katanya kalau sudah tidak diberi makan arwah-arwah mereka, berarti kamu sudah kurang ajar sama orang tua. Ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Tetapi kita, kepercayaan Kristen tidak demikian. Ketika sudah selesai waktu kita di dunia ini, mati, maka
Artinya, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Jadi kalau mau mengasihi orang tua, selama orang tua kita masih hidup, layanilah, kasihilah mereka. Jangan sampai nanti sudah meninggal, kita buatkan kubur yang megah, kemudian kita datang di situ, dan kita bicara-bicara di situ. Saudara, ini tidaklah berdasarkan keyakinan Kristen, kepercayaan kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal, saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau saudara mau ziarah kubur, silakan, tidak berdosa karena bentuk penghormatan. Tetapi tidak ada lagi komunikasi dengan roh-roh orang mati. Ya saudara, karena itu adalah bentuk kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan kamu berpaling kepada arwah, ya ini, atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka. Dan dengan demikian kamu menjadi apa? Najis. Ya saudara, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Jadi jangan membawa kenajisan dalam hidup kita dengan kita mencari roh-roh peramal atau arwah-arwah. Ya. Jadi yang sudah mengerti ini, saya tidak lagi akan mendapati bahwa saudara pergi ke kubur dan saudara bicara-bicara di sana ya. Sudah berkomunikasi, aduh, mama so datang, makanya kita datang. Ternyata kotek so utang. Sudah, kamu so seingat. Saudara ya, seperti itu. Dua orang so datang, jangan bapak ganggu lain seperti itu ya, tidak demikian. Ya, kita perlu menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, saudara, kita menyadari dan bagian akhir di dalam hal kekudusan hidup umat Tuhan. Kenapa? Ya. Dan apa akibat ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan? Ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-6. Kolose pasal 3 ayat yang ke-6. Kolose pasal 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dari hal yang tadi, kelanjutan dari yang ayat 5 tadi yang kita baca, tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala yang harus kita matikan. Kalau orang melakukan semuanya itu, Alkitab mengatakan di dalam ayat 6, semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau orang melakukan semuanya itu, orang hidup dalam ketidakkudusan, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Kita tidak menerima anugerah Allah, tetapi kita akan menerima murka Allah. Pengkhotbah 11 ayat 9, dari bagian yang saya mau baca untuk kita dikatakan, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi saudara, ada penghukuman bagi orang-orang yang hidup dalam ketidakkudusan. Ya. Ada murka Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang dengan sengaja, saya mau katakan dengan sengaja, apalagi sudah tahu kebenaran, dan dengan sengaja hidup di dalam ketidakbenaran, maka kita akan mengalami penghukuman Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa hidup bermain-main, saudara. Karena apa yang kita perbuat, dimanapun kita berada, di tempat-tempat tersembunyi sekalipun, diketahui orang atau tidak diketahui oleh siapapun, ketahuan atau tidak ketahuan, saudara, Allah kita Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita perbuat. Dalam bagian firman Tuhan, di dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Istri saudara mungkin tidak tahu saat saudara berselingkuh. Suami saudara mungkin tidak tahu saat saudara berselingkuh atau melakukan hal-hal yang lainnya. Pendeta saudara tidak tahu mungkin saat saudara berada bukan di gereja. Ya, jemaat Tuhan yang lain mungkin tidak tahu. Ya, hanya istri saudara yang tahu mungkin. Tetapi Alkitab berkata
Mata Tuhan ada di segala tempat. Dan saudara jangan seperti orang bodoh dan sudah berkata, mana itu mata Tuhan? Ya. Saudara mungkin berkata, mana tuh mata Tuhan ada di segala tempat? Seperti orang bodoh. Ya saudara, firman Tuhan mengatakan Dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di segala tempat. Amin. Karena itu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, saudara. Jadi saudara, saya mau tanya, Tuhan ada di gereja? Ada. Tuhan ada di pub? Di diskotik? Ada tidak? Ada di sana. Tapi bukan memberkati. Dia mengawasi. Oh, ini dia. Ya, jadi jangan saudara berkata, oh Tuhan hanya hadir di gereja. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya saudara. Kemudian di dalam Yeremia 16 ayat 17, ayat bagian yang terakhir kita baca. Mari sama-sama baca. Yeremia 16 ayat 17. Yeremia 16 ayat 17. Sudah temukan, katakan amin. Yang belum, katakan haleluya. Yeremia 16 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Perhatikan baik ayat ini. Tuhan mengamat-amati segala tingkah langkah kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di pandangan mata Tuhan. Di pandangan orang lain mungkin tersembunyi, tapi di pandangan mata Tuhan tidak tersembunyi. Dan Alkitab katakan kesalahan mereka pun tidak terlindungi. Saudara, anak-anak muda juga yang masih punya orang tua. Mungkin orang tua saudara tidak tahu apa yang saudara perbuat. Yang penting mama dan papa tidak tahu. Di hadapan mama dan papa mungkin saudara baik-baik, tapi di luar saudara berbuat jahat. Yang penting mama dan papa tidak tahu. Tetapi ingat, Tuhan tahu. Dia Bapa kita. Ya. Di atas segala-galanya, rasa takut akan Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Rasa takut bukan karena cuma takut ketahuan, tapi rasa takut yang dibawa dengan penuh penghormatan bahwa aku telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Aku telah dipanggil dan aku tidak mau mempergunakan kesempatan ini untuk bermain-main di dalam dosa. Karena Tuhan adalah kudus. Dan ketika kita mau menjalani kehidupan kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Dan kalau kita menjaga kekudusan, maka kita akan melihat Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Dan ketika kita hidup dalam kekudusan, maka berkat-berkat Allah dan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah itu akan dialami oleh kita. Amin. Karena itu mari sebagai orang percaya, jalanilah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan merayakan hari kemerdekaan. Alkitab berkata, tadi kita sudah baca bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan pergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan kembali menyadarkan kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kudus di hadapan Allah. Mari tetap terus kita berada di dalam kerinduan untuk melakukan, bukan hanya sebagai pengetahuan. Kita dengar, kita pelajari, kita tahu, tetapi kita tidak lakukan. Itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Hari-hari ini singkat, saudara. Hidup kita tidak kita ketahui berapa lama lagi di dunia ini. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada untuk benar-benar menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
Terima kasih.